ngerti sih, belum ngerti bahwa mereka hari ini ulang tahun, terutama Ali Malong ya, mereka belum ngerti hari ini ada apa. dengan teman aku lama, dan dia memang punya usaha keluarga yaitu kompor. Dan aku melihat udah deh aku masuk, aku pengen buat kompor tapi harganya yang benar-benar friendly price banget, dan aku buat yang amat sangat kekinian gitu. Jadi sebenarnya yang konvensional juga aku punya, tapi memang di tahun ini karena masuk dalam koleksi manja itu sendiri, jadi aku manja banyak yang warna-warna pastel, jadi aku keluarin seri pastel gitu. Dan ini eksklusif yang ini eksklusif selama bulan Ramadan. Itu ada berapa? Berapa ribu? Ya kalau itu rahasia dapur ya, tapi yang jelas kalau aku kan memang dari baju aja berawal dari bikin cuman selusin dua lusin sampai sekarang ribuan kan ya. Semua itu kan belajar ya, kalau kita nggak belajar nggak pernah tahu lah gitu. Tapi ya Untuk desainnya sendiri kompor 100% by Ivan Gunawan. 100%, dan kebetulan nggak ada desainnya. Ini kompor ini memang tidak ada desainnya, kamu perhatikan. Aku hanya membuat sebuah pilihan warna yang gemes, yang kekinian. Karena apa? Banyak teman-teman masak apa narsis, bikin apa narsis, dan aku tuh sebenarnya kenapa aku bikin warna ini, aku tuh terinspirasi kalau di Instagram tuh banyak kayak Sarwenda bikin masakan buat anaknya, ini ama dia apa napain gitu, terus udah gitu ya, jadi aku pengen ya udah deh sekalian lah, sekarang kan zaman semua posting, semua pengen bikin konten, jadi kalau buat teman-teman mau bikin konten, kalau kompornya lucu kan jadi lebih semangat lah. Hah? Kalau rugi alhamdulillah enggak. Buktinya masih senyum-senyum aja. Gitu, jadi aku ini mumpung ada teman-teman media di sini, bahwa aku tidak dalam kondisi yang terpukul. Kalau kecewa sih pastinya ada ya, gitu. Karena pas kemarin aku mendapatkan teguran, aku nggak diberikan hak untuk menjawab dan membela diri aku. Teman-teman media tahulah aku berpakaian seperti apa sih. Aku juga masih dalam batas kewajaran, tapi di dalam postingan itu karena menyebutnya nama aku, itu yang membuat aku tidak nyaman di situ. Dan alhamdulillah ternyata pas aku mundur, terus udah gitu ya brand-brand senang, gampang nyari ikun. Bisa izin kapan aja, nggak ada batasan segala rupa. Tapi mau ada niat untuk datang ke pihak masing untuk memberi keterangan mungkin atau Oh, aku kan memang sebenarnya memang nggak ada larangan untuk aku tidak tampil ya, tapi ya intinya aku nggak suka aja gitu. Tapi besok aku bakal ada ke Brownies, karena besok aku ada brand yang minta aku untuk bawain iklan. Jadi besok aku mau jadi bintang tamu di Brownies. Kan di sosial media juga protes bahwasanya nggak hanya Ivan Gunawan, ada juga yang lain. Ya sebenarnya setelah aku memposting itu, aku juga berpikir ya kenapa aku harus jadi cepu buat orang lain gitu. Tapi di situ di postingan itu aku pengen kasih tahu bahwa kalau lo mau negor, semuanya lo tegur. Jadi jangan negor asal aja seperti itu. Lagi pula mahkota, aku juga bukan orang gila yang pergi ke Mangga 2 beli mahkota terus pakai. Mahkota itu mahkota internasional. Itu dari kompetisi internasional, ajang Miss Grand internasional, yang mana itu aku mengalahkan ratusan negara gitu. Jadi kalau aku pakai mahkota itu pun ya menurut aku itu sebagai satu penghargaan buat diri aku gitu kan. Dan ternyata menurut mereka bahwa mahkota itu adalah atribut perempuan. Jadi ya nggak tahu lah, aku juga nggak mengerti ya gitu kan. Jadi ya kalau di sini banyak teman-teman media hiburan, teman media fashion, yang merasa juga sekarang semakin seru kan orang berpakaian gitu ya. Tapi ya ya kalau aku mau dihargai atau enggak itu kan keputusan orang lain ya. Aku hanya bisa. Jadi sebenarnya gini, kenapa aku ambil ajang beauty pageant? Karena aku merasa karir aku di dunia entertainment tuh udah puncaknya gitu. Jadi aku
bikin apa ya sehingga orang itu bisa, dunia itu bisa tahu. Karena 5 tahun aku di beauty pageant, alhamdulillah aku punya penggemar. Aku ke Thailand, aku ke Myanmar, aku ke Malaysia, aku ke Singapura. Itu orang tahu aku karena beauty pageant itu sendiri. Negara Latin itu mereka udah tahu aku. Jadi ya berkat sosial media lah dan ajang beauty pageant akhirnya bisa dikenal sih. Gitu. Kalau aku di TV nasional doang kan ya nggak ada yang tahu, nggak kedengaran sampai keluar. Berarti Kak Ibu teguran dari KPI sendiri tidak membatasi karya sebagai spesialis di beauty pageant? Ya enggak lah, aku tuh orangnya kalau disedihin semakin on fire sih. Jadi buat aku balas dengan karya aja gitu kan. Aku balas dengan karya, aku balas dengan kemampuan aku. Jadi ya udah, jadi yang memang yang mengenal diri kita kan kita sendiri ya gitu. Jadi ya kalau misalnya di sosial media pasti ada plus minus ya, ada yang pro, ada yang apa segala macam, tapi itu kan balik lagi ya terserah pendapat orang. Dan aku juga mendapatkan pelajaran juga, nggak semuanya harus dibaca, nggak semuanya juga harus diladenin, karena zaman sekarang kalau mau terkenal kan gampang, tinggal FYP terkenal gitu kan, FYP langsung diundang di acara-acara TV gitu. Oh iya dong, makin fokus, jadi bisa segala rupa. Nanti bilang bahwasanya akan ke Perancis karena brandnya akan Apakah diundang negara ke yang sana. akan Apakah akan tinggal Ya di doain aja. Jadi karya aku bisa goes global, bisa terdengar, bisa. Karena gini, kalau hanya fashion show, tepuk tangan, selesai kan. Nggak ada bisnisnya gitu. Makanya aku harus keluar dengan step by step yang aku lakuin lah. Kak Ibu kalau di Instagram bilangnya kan sementaranya Kak Ibu tuh berapa lama sih di luar negeri? Ya insya Allah, yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Untuk teman-teman rekan ada sendiri setuju nggak sih kalau kayak gitu? Nggak tahu, saya nggak punya teman artis mas. Saya alhamdulillah nggak punya teman artis, saya nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan, gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku nggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Tapi nanti di sana tetap berkarya Kak? Ya harus lah, kalau nggak berkarya gimana? Jadi Eropa Mas. Insya Allah. Benua birunya di mana? Apa? Paris, London. Apa nyamperin Bunda Korla di Jerman? Dia lagi ngambek sama aku nih, lagi marah-marah karena aku cerita sama dia bahwa aku mau keluar. Dia marah lah pokoknya. Aku dari tadi aku Bun doain ya, nggak dibalas juga sama dia. Marah karena soal yang Ya karena aku mau ninggalin Indonesia gitu. Ya doain aja. Berarti ini salah satu jadi pertimbangan kamu akhirnya kamu membatalkan kerja. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja. Insya Allah. Terima kasih. Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih. Kak itu mau nanya soal yang kompor teh. Ya. Itu dijualnya tetap by door to door. Jadi sebenarnya ini bisa juga ada di marketplace sekarang gitu. Ada di marketplace, terus udah gitu bisa ada di website Manja juga. Terus udah gitu masih dari door to door juga. Tapi kalau yang limited collection ini memang ada di marketplace aja. Lu pertimbangannya apa sih itunya? Glamor aja, aku pengen sesuatu yang beda aja gitu kan. Karena kalau balik lagi kalau bikin yang orang lain udah bikin kan saingannya berat. Kalau misalnya bikin sesuatu yang berbeda kan ya unik aja sih. Kenapa di Jogja? Karena ini perusahaan dari teman aku sih, jadi aku tinggal nerusin aja. Sinaraya Yogyakarta. Iya, belum ada waktunya. Iya tadi udah. Tadi udah. Dari awal kita punya Starla juga nggak pernah kita ngerayain ulang tahun anak yang gimana-gimana. Paling kayak syukuran aja, terus sama ngumpulin anak-anak yatim buat doa bareng, bagi-bagiin hampers sama apa ya, kayak bagiin mainannya anak-anak. Jadi biar mereka sendiri yang pilih mainan yang mereka suka.
bukan mainan yang mereka udah mau pakai ya, mainan yang mereka suka untuk mereka bagiin gitu ke teman-temannya supaya apa ya melatih hatinya mereka itu untuk bisa selalu murah hati lah, untuk selalu berbagi. Tapi dari bapaknya sendiri, dari bapaknya Kalau kado sih belum ya, cuman tadi udah minta ketemu sama Ali, minta diantar ke tempat dia, cuman karena supir lagi nganter aku kesini jadi belum bisa, mungkin agak maleman kali ya. Untuk Kak Ina sendiri membahagiakan anak seperti apa kan kita tahu kan Kak Ina single parent saat ini. Apa sih yang Kak Ina lakukan untuk membahagiakan anak-anak? Sebenarnya anak-anak itu mereka nggak minta yang muluk-muluk ya, anak-anak itu belum mengerti liburan jauh, liburan mewah, hadiah yang mewah, mereka tuh belum ngerti. Yang mereka paham itu adalah mereka merasa dicintain, mereka merasa disayangin, mereka merasa dimengerti, itu sih, itu adalah suatu kemewahan lah buat mereka. Jadi apa yang aku berikan ke mereka ya dalam bentuk afeksi itu tadi, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk perhatian. Kadang hal-hal remeh kayak misalnya kita storytelling itu tuh mewah buat mereka. Terus misalnya kayak gini nih lagi hari ulang tahun mereka, kita benar-benar luangin waktu main sama mereka, terus juga ngajarin mereka untuk bisa sharing sama teman-teman anak-anak yatim yang lainnya. Itu tuh apa ya, membuat mereka tuh jadi juga ada edukasinya lah gitu, ada edukasinya bahwa oh kita tuh hidup itu nggak sendiri ya, ternyata masih banyak orang-orang atau teman-teman yang seumuran dia yang menurut dia kurang beruntung dan dia harus belajar membagi apa yang dia suka gitu. Jadi benar-benar melatih hati dia tuh supaya nggak terlalu terikat lah sama hal-hal yang bukan duniawi ya, hal-hal yang dia suka gitu. Dia harus bisa belajar merelakan sesuatu untuk bisa berbagi buat orang. Nah, tapi bapaknya tadi udah video call gitu, siapa yang ngucapin Belum sih, belum. Cuman tadi pengen ketemu, cuman belum sempet aja waktunya. Tadi siang. Tapi Alia sendiri nanyain nggak gitu maksudnya untuk ketemu sama bapaknya sendiri? Anak-anak belum ngerti sih. Belum ngerti bahwa mereka hari ini ulang tahun, terutama Ali Malong ya. Mereka belum ngerti hari ini ada apa. Ini nanti apakah ada spesial apa buat kamu? Nggak tahu, belum ketemu kan? Oh aku? Iya, ini Aku paling nanti apa ya? Ya yang dia suka aja. Dia lagi sukanya siren head lah, toilet head lah, apalah aneh-aneh. ada makan bareng keluarga gitu kan? Ada. Tapi nggak hari ini. Tapi nanti akan bareng diajak sama bapaknya juga nggak sih? Mungkin pasti ada makan bareng sama keluarga gitu. Nggak tahu kalau itu, nggak tahu. Karena aku mesti apa ya, mesti lihat waktunya lah. Kamu kan ke Polda kemarin harus memberikan keterangan. Dan dari pihak sana keluarga juga sudah diberikan keterangan. Kamu sudah lihat minta tanggapan dari tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan apa? Tanggapan kamu melihat pihak dari keluarganya Kak Firdan sudah memberikan tanggapan juga. Kamu Nggak tahu, aku belum nonton, belum lihat. Jadi nggak tahu sih nanggepin apa. Udah ya? Emang iya nanggepin. Ya, Kan udah aku bilang, bapaknya minta ketemu tadi siang. Cuman karena supir nganter aku kesini jadi nggak bisa dulu, paling malam. Pengen gitu, supaya masih anak-anak mungkin nanti kita makan bareng sama keluarga bareng aja. Oh nggak ada yang kita planning, semua serba dadakan. Nggak, kita nggak ada perayaan tiup lilin, nggak ada. Tapi berarti anak udah terbiasa ya sekolah anak tiup lilin gitu ya? Nah, memang ya sesuai dengan ajaran yang kita percaya lah, ajaran yang kita anut, yang kita percaya, yang kita imanin bahwa ya tiup lilin itu sebenarnya nggak boleh. Ada doa buat Ali mungkin dari Ina seperti apa? Kenapa? Doa buat Ali mungkin seperti apa dari Ina? Ada lah doa mah pasti, tiap sholat juga doa. Bukan cuma pas ulang tahun doang, tiap sholat didoain, namanya anak. Terima kasih.